Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Anafis Channel. Dimana ada Anafis Channel, di situ pasti ada informasi-informasi yang menarik, yang menginspirasi dan pastinya buat berkah buat kita semua. Oke teman-teman saudaraku semua, buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga jenengan sedaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan, diberkahkan semua rezekinya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan mendukung saya untuk membuat konten-konten yang menarik, yang lebih menginspirasi dan pastinya berkah buat kita semua. Ingat teman-teman semua, subscribe gratis teman-teman, tidak dipungut biaya apapun. Oke teman-teman, pagi ini agendanya saya adalah pengiriman bibit ukur 4 TikTok di wisata sentra pembudidayaan ikan lele Kedung Tuban, Desa Panolan, Jipang, Kabupaten Blora teman-teman. Bagaimana keseruannya, ikuti terus video saya dan semoga menjadi hiburan dan tetap menginspirasi dan pastinya membuat teman-teman jadi tambah wawasan teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Sungai Bengawan Solo. Naik perahu untuk menuju ke Jawa Tengah teman-teman. Kolamnya ada di ujung sana. Perahunya perahu diesel tapi asik teman-teman. Ini setiap kita mau kirim bibit lele pasti lewat ini, dan pasti ketemu sama mbah-mbahnya ini. Mereka pejuang-pejuang tangguh teman-teman. Jadi buat inspirasi kita para pemuda-pemuda, jangan sampai patah semangat kalah dengan yang tua-tua. Yang tua-tua saja masih mengayuh perahu, semangat. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di kolamnya Pak Ono. Beliau pelanggan kita setia teman-teman. Jadi beliau ini kalau mau tabur benih itu pasti nanya yang ayaan pertama atau dogolan. Seenggaknya kan paling dogolan kan sedikit teman-teman. Tapi memang sih kalau dogolan itu pertumbuhannya sangat cepat sekali teman-teman. Tapi kita harus rajin nyortir atau grading, karena kalau tidak disortir atau digrading dalam jangka 2 minggu saja, paling enggak 1 minggu teman-teman, itu selisihnya sudah banyak banget besar kecilnya teman-teman. Oke teman-teman, ini part kedua sentral wisata budidaya ikan lele di Panolan, Jipang teman-teman, di Jawa Tengah, Kedung Tuban, Blora. Bagi teman-teman yang mau main atau lihat-lihat kolam-kolam atau cara budidaya ikan lele pembenihan bisa ke Kedung Tuban teman-teman. Ini yang area ujung barat teman-teman, ujung timur ya. Kalau yang kemarin kan kita syuting di ujung barat, sekarang di ujung timur teman-teman. Tuh banyak kolam juga, kolam-kolam lele. Jadi begini teman-teman, inspirasi yang bisa kita ambil adalah bagaimana cara kita meluangkan waktu atau meluangkan lahan juga agar supaya menjadi lahan uang atau peluang usaha buat kita semua. Apalagi di musim pandemi corona ini teman-teman, kita sangat susah sekali mendapatkan pekerjaan. Kalau ada yang tanya, Mas, kan budidaya ikan lele itu membutuhkan modal yang banyak. Gini teman-teman, modalnya itu relatif, tergantung siapa saja yang atau mau budidaya seperti apa teman-teman. Kalau skala kecil, skala rumahan bisa dengan budget yang minim teman-teman. Kalau skala besar seperti yang teman-teman lainnya itu memang perlu modal banyak teman-teman. Tuh teman-teman, ini juga semua benih dari kita. Alhamdulillah. Kita lihat perkembangannya ya teman-teman. Ini kolam-kolam bioflok teman-teman. Bioflok itu sistem dari pergantian air atau sistem kocor teman-teman. Jadi kalau sistem bioflok itu biasanya mempercepat pembesaran teman-teman, asalkan kita mengelola airnya dengan sungguh-sungguh atau dengan teliti teman-teman. Ini kemarin tabur benih ukur 3 TikTok teman-teman, sekarang sudah menjadi ukur 5-6 dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya. Karena untuk musim seperti ini teman-teman itu benih lele itu pertumbuhannya agak lambat, dikarenakan kan pola makannya harus kita jaga, yaitu kita kurangi nggak seperti musim-musim sebelumnya. Terus yang lebih jelasnya lagi teman-teman, sebenarnya budidaya ikan lele itu kita adalah budidaya air atau mengelola air. Gimana kita
benar dalam pengelolaan air dan pembudidayaan air, insya Allah dalam budidaya ikan lele itu sangat menguntungkan teman-teman. Jikalau kita tidak bisa memahami keadaan air, termasuk ukuran pH air, stabilnya pH air, dan kebersihan dari bakteri, bukan kebersihan airnya ya teman-teman, yaitu kebersihan dari bakteri-bakteri, insya Allah kita akan diuntungkan dari budidaya ikan lele tersebut. Jadi kalau teman-teman punya lahan yang kosong, entah itu berapa meter, bisa untuk budidaya ikan lele teman-teman. Terus seperti video saya sebelumnya, limbah air lele itu bisa dimanfaatkan lagi atau bisa didaur ulang teman-teman, yaitu dengan cara membuat perataan di tanah untuk budidaya cacing sutra. Jadi dengan budidaya cacing sutra disertai dengan budidaya ikan lele atau berdampingan dengan budidaya ikan lele, kita sudah keluar biaya untuk pembelian pakan, tapi kita setiap hari masih diuntungkan dengan penjualan cacing sutra. Jadi sebelum lele kita panen, kita sudah bisa mengambil keuntungan teman-teman. Jadi kita enggak 100% mengandalkan dari panen ikan lele teman-teman. Terus ini teman-teman, seperti video saya sebelumnya, jika masuk musim kemarau atau musim dingin, itu kita harus benar-benar menjaga pola makan. Jadi jangan sampai pola makan kita itu berlebihan, agar lele-lele kita tidak rusak pencernaannya teman-teman, tidak kembung. Jadi penyakit yang dialami lele dalam musim kemarau ini adalah rata-rata ya teman-teman, rata-rata adalah perut yang masih berisi pakan, setengah kembung setengah pakan, dan lalu berputar-putar terus mati teman-teman. Kalau untuk Aeromona sendiri atau jamur-jamur merah atau jamur putih, itu biasanya dikarenakan disebabkan oleh kotornya air atau banyaknya amonia yang mengendap. Tapi kalau kita berlebihan, meskipun kita sering ganti air, kalau musim seperti ini kita pemberian pakan secara berlebihan, itu akan berdampak dengan rusaknya pencernaan teman-teman. Jadi lele pencernaannya itu nggak bisa bersih. Ya paling nggak kalau musim seperti ini teman-teman, harus 1 minggu sekali, minimal seminggu sekali itu dipuasakan agar membersihkan pencernaan tadi, pencernaannya biar normal, terus pergerakannya biar bersih teman-teman. Oke teman-teman, ini video saya yang di ujung timur teman-teman. Kemarin kan di ujung barat, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwasanya di desa Panelan itu hampir satu desa teman-teman itu budidaya ikan lele, entah itu skala kecil ataupun skala besar teman-teman, dari mulai tabur 2.000 sampai 10.000 sampai 20.000 ekor teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran dengan bagaimana edukasi budidaya ikan lele, bisa hubungi Anavis Farm yang ada di deskripsi teman-teman. Nanti saya taruh nomor telepon juga email saya di deskripsi, bisa tanya-tanya. Saya ada pembenihan ikan lele dan lain-lainnya juga, nanti insya Allah bisa pendampingan teman-teman. Ini karena waktunya masih santai, kita bertanya-tanya dulu dengan yang pemilik kolam teman-teman. Kenapa kok beliau budidaya ikan lele, bukannya budidaya misalnya kerbau atau sapi teman-teman. Selamat pagi. Gini Pak, mau cari inspirasi nih buat teman-teman dan saudara kita semua. Mau tanya-tanya, kenapa Bapak kok memilih budidaya ikan lele, enggak budidaya misalnya banyak-banyak kan di desa kan budidaya kambing, sapi dan lain sebagainya Pak. Alasannya apa? Ya, intinya enggak ribet lah. Terus untuk Bapak sudah budidaya berapa tahun Pak? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun itu pasti ada suka dan dukanya teman-teman. Mari kita tanya. Terus untuk budidaya ikan lele sendiri, menurut Bapak atau bagi Bapak itu menguntungkan atau tidak sebenarnya? Alhamdulillah sejauh ini menguntungkan. Untuk pemilihan bibit karena harus bagus nih ya. Itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya budidaya ikan lele itu sangat menguntungkan. Jadi kalau di luar sana, yang terpenting teman-teman, kita dari tips keuntungan atau tips mencari untung dalam budidaya ikan lele adalah yang pertama, benih teman-teman. Benih harus kualitas bagus ya, seenggaknya kita harus mengikuti fase musim-musim. Ada kalanya kita musimnya pakai benih sangkuriang, mutiara dan lain-lain, karena daya tahan tubuh dari jenis-jenis ikan lele itu berbeda-beda teman-teman, mengikuti fase dari musim-musim tersebut teman-teman. Yang kedua adalah pengelolaan air. Dengan pengelolaan air yang benar, insya Allah kita akan untung juga dalam budidaya ikan lele. Yang ketiga adalah pola makan. Kita harus
antisipasi dengan cuaca teman-teman, cuaca yang seperti apa, kita harus menjaga pola makan yang seperti apa, misalnya musim hujan dan musim kemarau seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya, semoga menginspirasi teman-teman dan semoga bermanfaat buat semuanya. Next saya akan bikin video lagi yang jelasnya masih dalam budidaya, tetap dalam budidaya ikan lele, dan sebenarnya video saya bukan tentang budidaya ikan lele saja teman-teman, jadi judulnya adalah dunia informasi dan inspirasi. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis. Dengan subscribe Anda tidak sengaja mendukung channel saya untuk tetap membuat konten-konten yang menarik, yang menginspirasi dan pastinya berkah buat kita semua. Oke teman-teman, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga tetap berkah bersama An Nafis Channel.